Ini wallahu alam ya, mungkin apakah predikat terbaik itu bisa diraih dengan hanya belajar saja atau mengajar saja, tapi sepertinya yang lebih benar adalah predikat terbaik itu kalau kita melakukan dua-duanya. Kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salah kalau orang belajar Al-Quran, dia tidak mengajarkan, itu sama seperti orang menyembunyikan ilmu. Atau dia hanya mengajarkan saja, tapi tidak belajar. Nah, nanti bisa jadi ilmunya habis misalnya, atau dia mengajarkan sesuatu yang salah. Pertanyaan itu biasanya sangat berharga ya bagi siapapun narasumber. Berharga bagi yang bertanya, insya Allah nanti dapat jawaban. Berharga bagi yang ditanya, karena yang ditanya nanti dia akan jadi semangat untuk buka, untuk baca, untuk menelaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IKADI semua, selamat berjumpa kembali dengan podcast kita tentang tafsir. Kita mencoba menelaah kembali tentang tafsir Al-Quran, memperdalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji kali ini menambah pemahaman kita kepada Al-Quran, menambah keyakinan kita akan Al-Quran, dan menambah semangat kita untuk beramal. Seperti biasa, kita ditemani oleh Ustadz Yusuf, ya, Ustadz kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ustadz ya. Sekarang kita pertemuan berikutnya. Ini kita membahas tentang pertanyaan Ustadz ya. Alhamdulillah ada yang bertanya. Alhamdulillah kemarin ada yang bertanya Ustadz di kolom komentar nih. Ada 2 yang bertanya. Jadi buat rekan-rekan yang mau bertanya silahkan ya. Di kolom komentar silahkan ditulis saja. Nanti kita rangkum. Kita ada sesi khusus untuk tanya jawab ya, seperti sekarang ya. Ustadz, kita mulai aja? Ya, atau silakan. mau pembukaan dulu Ustadz? Enggak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan IKADI sekalian, alhamdulillah saya dengan Ustadz Agus Solihin kembali hadir dalam notasi ya, ngobrol tafsir santai namun berisi. Ya, mudah-mudahan ini sebuah program yang bisa mengisi ya kewajiban kita menuntut ilmu. Sekarang era digital, bagi sebagian banyak kita mungkin ya yang pengajian ke masjid tidak bisa hadir langsung ya, bisa sambil rebahan istilahnya zaman sekarang mah ya. Yang penting ada niat, ada semangat, fasilitas itu sudah banyak sekali sekarang ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya acara ini insya Allah. Amin amin. Ya, baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari @ujangtaryana5354 Ustadz ya. Ini ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya serupa ya. Cuman perlu pendalaman juga sih. Yang pertama adalah apa peran teknologi dalam mendukung pemahaman Al-Quran secara lebih luas dan mendalam. Yang kedua, bagaimana sikap umat Islam terhadap terjemahan dan tafsir digital Al-Quran di era globalisasi. Mungkin itu Ustadz pertanyaannya dari Ujang Taryana ya. Iya. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kang Ujang, orang Sunda nih insya Allah ya. Kang Ujang Taryana, terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan itu biasanya sangat berharga ya bagi siapapun narasumber. Berharga bagi yang bertanya, insya Allah nanti dapat jawaban. Berharga bagi yang ditanya, karena yang ditanya nanti dia akan jadi semangat untuk buka, untuk baca, untuk menelaah. Nah, terkait dengan peran teknologi ya dalam pemahaman Al-Quran lebih mendalam ya. Pertama kita bahas prinsip Islam dulu ya, bahwa Islam itu tidak pernah menolak setiap kemajuan yang dibuat oleh manusia ya. Al-Quran, kemudian Islam, itu kan Islam agama rahmatan lil alamin. Kemudian Al-Quran juga adalah kitab yang membawa syariat terakhir bagi manusia, bagi hamba Allah. Artinya dengan Al-Quran ini apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kita, tanyakan kepada Al-Quran pasti ada jawabannya ya.
tanyakan kepada Al-Quran pasti ada jawabannya. Dan para ulama sepakat bahwa Islam itu tidak pernah bertolak belakang dengan ilmu pengetahuan. Ada satu kitab, ya meskipun saya belum pernah baca tuntas ya, kitab karangan Ibnu Taimiyah ya kalau tidak salah, judulnya Dar'u Ta'arudul Aqli wan Naql, ya, membahas bagaimana Islam itu sangat relevan gitu, ya sangat relevan, ya meskipun bahasanya pasti sangat jauh. Nah, terkait dengan peran teknologi dalam pemahaman Al-Quran atau tafsir secara mendalam, ada sisi positif, ya, ada sisi mungkin yang kita harus hati-hati, ya. Apalagi zaman sekarang kan zaman digital, ya. Banyak teknologi itu kita akui ya, teknologi itu banyak membantu dalam segala hal. Orang mau belanja bisa online sekarang, orang mau belajar bisa online. Nambah mager Ustaz ya. Ya nambah mager ya. Jadi tapi harusnya menjadi semacam fasilitas yang membuat kita itu dimudahkan. Beda zaman dulu, kita dengar zaman dulu sahabat itu kalau mau belajar hadis dari Madinah pergi ke Syam, perjalanan sebulan hanya untuk dapat satu hadis, balik lagi. Tapi kita lihat berkahnya ya. Jadi ya wallah alam ya, zaman dulu itu mungkin ilmunya tidak sebanyak kita, tapi mereka berkahnya banyak. Nah zaman sekarang ilmu kalau bahasa Sunda teh pabalatak gitu, ngalayah gitu ya, tinggal kita semangatnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya sangat positif ya kehadiran teknologi ini dalam kita mempelajari Al-Quran secara mudah. Contoh misalnya podcast kita ini ya ditayangkan dalam YouTube misalnya, itu kan hasil dari digital. Kemudian kita sekarang mau baca Al-Quran tinggal buka di handphone, ada digital. Mau terjemahan, mau tafsir ya. Kalau misalnya mau belajar kitab-kitab tafsir, alih-alih misalnya bawa kitab yang banyak, ada Maktabah Syamilah, ya ribuan kitab. Ya, jadi sangat positif. Hanya saja yang perlu kita waspadai, hendaklah kita jangan menjadikan belajar Al-Quran secara digital ini sebagai sesuatu yang asal ya, tapi dia sebagai sarana saja pendukung ya. Kita dengar wasiat Imam Syafi'i, salah satu syarat kita bisa menuntut ilmu itu selain kita punya kecerdasan, punya bekal, punya mujahadah ya, kesungguhan. Salah satu yang beliau katakan wasuhbatu ustadzin. Ya, wasuhbatu ustadzin itu artinya kita belajar itu harus ada guru ya, harus ada guru, jangan otodidak, apalagi masalah halal dan haram, masalah boleh dan tidak boleh, masalah syariah. Nah, jadi tetap dalam belajar itu kita sebaiknya digital itu sebagai sarana pendukung, tapi kita punya kitabnya, ya, punya ustadznya untuk rujukan, ya. Khawatir kalau kita belajar secara mandiri, hanya dari baca-baca saja, banyak nanti kekeliruannya, ya. Dan kadang-kadang ya contoh saja misalnya ya, contoh saja Al-Quran saja. Al-Quran itu kan kalau mushaf ya, kalau kita beli Al-Quran itu ada tashih dari Kemenag. Udah ditashih dari Kemenag saja, kadang-kadang kita menemukan 1-2 kesalahan ya dalam mushaf itu. Nah, apalagi ini yang digital ya. Digital wallah alam apakah sudah ada regulasinya, tashihnya dan sebagainya. Jadi jadikan teknologi ini sebagai sarana kita dalam memahami Al-Quran secara lebih mudah. Cuma jangan dijadikan sebagai satu-satunya cara ya. Kita tetap harus punya guru dan kita harus kalau bisa ya punya rujukan aslinya seperti itu ya. Mungkin bisa diibaratkan gini Ustaz ya. Digital itu adalah sebagai pintunya Ustaz ya. Setelah kita masuk tahu, nah baru kita memperdalamnya itu dengan gurunya gitu. Betul. Jadi kan dengan era digital ini segala sesuatu bisa lebih menarik, mudah, menarik, menyenangkan, ya. Cuma tetap saja namanya ilmu itu tidak akan diraih tanpa ada namanya mujahadah tadi. Zakaun wahirsun
ya zakaun wa hirsun, ya kepedulian dan mujahadah ya. Jadi istilahnya begini, kalau kita belajar tapi kita masih merasa santai-santai aja, ya kayak pasti ada sesuatu yang salah ya, karena sifat asli dari menuntut ilmu itu penuh mujahadah ya. Menghafal Quran perlu mujahadah, menghafal hadis perlu mujahadah. Dalam fikih misalnya membaca kitab fikih, menelaah ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama. Jadi kalau misalnya ya bagi yang baru-baru bolehlah ya, tadi seperti Ustadz Agus katakan ya, bahwa dengan adanya digital ini sebagai pintu ya, supaya menarik orang-orang mau belajar gitu ya, dan banyak manfaatnya ya. Jadi mesti hati-hati juga ya menggunakan digitalnya. Jadi yang paling penting adalah kita memakai referensi yang aslinya ya. Apalagi ada Ustadz yang buat diskusi ya, itu yang paling penting ya. Baik Ustadz, itu yang pertama ya dari Kang Ujang tadi. Yang kedua, ini cukup panjang pertanyaan Ustadz, dari @desi Mega Lelepori 224 ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau bertanya, saat ini saya masih dalam tahap belajar Al-Qur'an. Saya hanya bisa membaca tapi belum mampu untuk menghafal, memahami dan mengamalkannya. Tapi saat ini saya mencoba untuk mengajarkan baca Iqra dan Al-Quran kepada santri-santri di GKM. GKM apa ya? Ya, mungkin lembaganya ya. Lembaganya mungkin ya. Belum sampai tahap tafsir. Apakah saya boleh mengajarkan ilmu yang ilmunya masih minim? Mohon bimbingannya Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustadz. Ya, terima kasih kepada Teh atau Mbak Desi ya, yang bertanya. Pertama saya mengucapkan barakallah ya. Semoga Allah berikan pahala yang banyak, Allah bimbing, Allah tambahkan ilmu. Ya, sekarang barangkali sesuatu yang sudah langka ya, orang bisa mendedikasikan dirinya mengajar Al-Qur'an. Betul. Ada yang mungkin honornya kecil gitu ya. Ada yang mungkin fasilitasnya sederhana, beda dengan profesi-profesi yang lain. Nah, yang kedua, apakah boleh Teh Desi ataupun orang-orang yang semisalnya seperti Teh Desi ini mengajarkan Al-Quran? Boleh, teruskan ya, teruskan. Ibaratnya begini, ibaratnya ada orang misalnya sedang kelaparan ya. Orang kelaparan perlu apa? Perlu makan. Orang kehausan perlu minum. Tapi kalau misalnya kita ada orang yang sedang lapar banget, kita misalnya baru ada nasi, kemudian kita nunggu nanti ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya, ada susunya. Nanti yang kelaparan keburu meninggal. Keburu meninggal. Nah, jadi ajarkan apa yang kita bisa. Prinsipnya itu. Kan dalam hadis juga jelas, balighu anni walau ayah. Ajarkan apa yang kita bisa. Ya, jangan mengajarkan apa yang kita tidak bisa. Nah, itu yang pertama, teruskan, ya, teruskan. Nah, yang kedua, memang ini sangat relevan sekali dengan hadis Nabi ya, dari riwayat Imam Bukhari itu kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwa sebaik-baik kalian itu orang yang mengajarkan, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi di sini ada dua. Dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini wallahu alam ya, mungkin apakah predikat terbaik itu bisa diraih dengan hanya belajar saja atau mengajar saja, tapi sepertinya yang lebih benar adalah predikat terbaik itu kalau kita melakukan dua-duanya. Kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Salah kalau orang belajar Al-Quran, dia tidak mengajarkan, itu sama seperti orang menyembunyikan ilmu. Atau dia hanya mengajarkan saja, tapi tidak belajar. Nah, nanti bisa jadi ilmunya habis misalnya, atau dia mengajarkan sesuatu yang salah. Ada satu ungkapan ulama juga yang bagus ya, kalau kita punya ilmu itu harus diajarkan. Kata para ulama, zakatul ilmi ta'limuhu. Ya, zakatnya ilmu itu adalah dengan mengajarkannya. Ya, sama kalau kita misalnya udah punya nisab
zakat emas, ya, zakat pertanian, kan wajib zakat. Nah, begitu juga orang yang berilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat ya untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat, dia harus ajarkan, ya, harus ajarkan lillahi ta'ala, ya. Karena itu kewajiban, ya, kewajiban al ulama warasatul anbiya, ya. Nah, jadi kepada Teh Desi dan juga yang lain yang mendedikasikan dirinya untuk belajar Al-Qur'an, satu, yakini bahwa itu jalan terbaik, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi itu akan mengangkat kita kepada predikat khairukum, ya, khairukum. Teruskan. Yang kedua, ajarkan apa yang bisa, ya. Yang belum bisa jangan ajarkan, tapi pelajari dulu, ya, pelajari dulu. Jadi jalani dua-duanya, mengajar dan belajar. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Bahkan bisa jadi Ustaz, ketika kita mengajarkan walaupun minim ilmunya, itu menjadi motivasi kita untuk terus belajar, Ustaz. Betul, ya? Betul. Jadi semakin semangat untuk memperdalam gitu, Ustaz. Iya, betul. Ya, kayak seperti ini kita nih, ada pertanyaan, ya. Kita dapat nuansa ilmu, ya. Beda kalau misalnya orang punya ilmu, tapi dia sehari-hari profesinya jauh dari ilmunya, ya. Tidak membuat dia berkembang secara ilmiahnya, hilang biasanya. Tapi kalau kita berada dalam nuansa keilmuan, belajar, mengajar, ya, kita punya tantangan, ya, dan punya kemudahan-kemudahan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran jazakallahu Ustaz. Nah, Mbak Desi, ya, itu jawaban dari Ustaz Yusuf. Mudah-mudahan menambah semangat Mbak Desi untuk terus, ya, mengajarkan kepada santrinya, ya, tentang Al-Qur'an dan semakin semangat untuk terus memperdalam Al-Qur'an. Sepertinya cukup, Ustaz, ya. Ini hanya 2 pertanyaan. Ini sesi pertanyaan dan kita bukan kita segala bisa, ya, bukan. Cuma pertanyaan dari sahabat-sahabat IKD ini sangat bermanfaat bagi kita, ya. Untuk semangat mengkaji lagi gitu, ya. Ya, mudah-mudahan. Insyaallah. Insyaallah. Baik, sahabat-sahabat IKD, demikian sesi kita pada kali ini, sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.